Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 22 Juli 2020, Pesta Santa Maria Magdalena. Sosok Santa Maria Magdalena atau Maria dari Magdala suka disalah mengerti. Pasalnya Maria Magdalena kerap disamakan dengan Maria dari Betania, saudari Lazarus, ataupun disamakan dengan perempuan pendosa yang kedapatan berbuat zina. Siapakah Maria Magdalena sesungguhnya? Maria Magdalena adalah seorang perempuan Yahudi yang menjadi pengikut Tuhan yang setia dan menjadi saksi peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Maria Magdalena adalah perempuan yang dirasuki oleh 7 roh jahat yang diusir oleh Yesus. Setelah peristiwa pembebasan atas roh jahat inilah Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia. Maria Magdalena juga merupakan saksi pertama kebangkitan Tuhan, sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari Minggu kemarin saya bersama ibu dan saudari-saudara saya mengunjungi makam ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Mengapa sih kita datang berziarah ke makam? Bukankah iman kita meyakini akan kebangkitan badan sebagaimana tertuang dalam syahadat iman kita? Kan sudah bangkit.
Mengapa perlu ziarah ke makam? Memang kita bisa berdoa untuk mereka yang telah dipanggil Tuhan dimanapun. Namun berdoa dan berziarah ke makam merupakan laku bakti, penghormatan, dan pengenangan mendalam atas mereka yang kita kasihi yang telah menghadap Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sangat-sangat indah. Dikisahkan sosok Maria Magdalena yang kita rayakan hari ini. Pagi-pagi benar saat hari masih gelap datang ke kubur Yesus. Maria Magdalena dengan hati yang berkobar-kobar, dengan penuh kerinduan, nyekar dan berziarah ke makam Yesus. Inilah laku bakti dari seorang murid, penghormatan sejati dari Maria Magdalena untuk mengenangkan Yesus yang sungguh dikasihinya. Alhasil dari peziarahan inilah Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ketimuran ada tradisi nyekar, cengbeng, bersih-bersih makam, nyadran, berdoa di rumah abu, dan lain-lain. Tradisi ini dimaksudkan untuk memberikan penghormatan dan berdoa bagi mereka yang telah meninggal. Doa, penghormatan, dan laku bakti juga berziarah ke makam tidaklah pernah sia-sia. Maria Magdalena ketika berziarah ke kubur Yesus, ia menjadi saksi yang pertama dari kebangkitan Tuhan. Semoga dengan penghormatan, laku bakti, dan ziarah ataupun nyekar kita ke makam ataupun ke tempat peristirahatan yang terakhir bagi saudara-saudari kita yang kita kasihi yang telah berpulang menghadap Tuhan, meneguhkan peziarahan hidup kita. Dan kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.